Bapak Ibu, malam hari ini kita mau mengambil bagian sebagai seorang Maria. Ketika Marta sibuk menyiapkan ini itu, tetapi ternyata Maria mengambil satu bagian. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dan malam hari ini kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan mau berbicara kepada kita malam hari ini. Anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus dalam kita semua. Amin. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Ya, Bapak Ibu, saya berharap firman Tuhan, kalau punya catatan dicatat karena firman ini sangat penting. Kalau direkam silakan direkam. Saya percaya kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat tema di atas nats Alkitab ini dikatakan apa? Israel sebagai suatu peringatan. Sama-sama katakan, Israel sebagai suatu peringatan. Satu kali lagi, 3, 2, ya. Israel sebagai suatu peringatan. Nah, Bapak Ibu, kenapa seringkali dikatakan peringatan, Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau pintu rusak, maka akan diberikan, atau bukan pintu deh, kalau kaca putih, biasanya kalau ini kan hitam nih, jadi terlihat jelas. Tapi biasa di suatu kantor atau rumah, kalau kacanya putih bening, biasanya ada catatan di depan bertuliskan apa? Awas ada kaca. Kenapa dituliskan awas ada kaca? Karena pasti pernah kejadian ada orang yang menabrak kaca. Jadi diberikanlah satu peringatan, awas ada kaca. Saya pernah melihat orang yang menabrak kaca di kantor saya dulu, dan cukup keras dia tabrak kaca itu, untung kacanya tebal. Bapaknya agak botak juga. Jadi Bapak Ibu, peringatan diberikan supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi atau terulang kembali kepada kita seperti yang sudah terjadi. Nah, di sini dikatakan Israel sebagai peringatan. Nah, tema khotbah saya berikan tema begini: Israel sebagai peringatan di zaman akhir. Langsung minta tolong loncat ke ayat 11. Ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Bapak Ibu, zaman akhir telah tiba. Yang kita nantikan adalah akhir zaman. Tahu ya beda zaman akhir dan akhir zaman. Kalau zaman akhir berarti zaman yang terakhir, di mana zaman yang terakhir itu adalah penebusan, kemudian turun Roh Kudus. Itu adalah zaman akhir. Dan kita semua di tempat ini, Bapak Ibu dan saya semua, kita hidup di zaman akhir. Jadi kita tidak hidup di zaman awal, kita tidak hidup di zaman pertengahan, tetapi kita yang hidup waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, dikatakan Israel sebagai suatu peringatan, Bapak Ibu. Peringatan untuk siapa? Peringatan untuk saya, untuk Bapak Ibu semua, untuk semua kita orang percaya. Kejadian yang dialami oleh bangsa Israel adalah contoh di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Apa yang dialami bangsa Israel tidak terulang kembali. Bapak Ibu, saya percaya ketika orang menulis awas ada kaca, dia berharap supaya apa? Tidak ada lagi yang menabrak kaca. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat memangnya Israel ini sebagai apa sih? Sampai dikatakan dijadikan contoh, dijadikan sebuah peringatan kepada kita semua yang hidup di zaman akhir ini. Nah, kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu di Keluaran, mulai dari Kejadian sampai Keluaran, maka kita akan melihat bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan.
Tuhan berkata kepada Musa, saya telah mendengarkan keluh kesah, saya telah mendengarkan tangisan, saya telah mendengarkan keluhan dari bangsa Israel, dan aku akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah penjajahan, menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, kalau dikatakan perjanjian, janji itu pasti ditepati. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Amin. Tetapi orang yang menerima janji bisa saja gagal di dalam menerima janji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Pak Afan menjanjikan kepada saya, Pak Puli, nanti datang ke rumah, saya ada siapkan sate 10 porsi, tolong diambil untuk Pak Puli. Amin ya Pak ya. Tetapi kemudian sesudah Pak Afan katakan itu adalah menjadi sebuah janji, tetapi saya tidak mengikuti apa yang dijanjikan. Saya dari sini tidak ke Pak Afan di Siantan, tetapi saya pergi langsung ke Ampera Raya, sehingga satenya beralih tangan ke tangan Pak Hakim. Padahal awalnya satenya adalah milik saya. Tapi karena saya tidak mau berjalan ke sana, maka hilanglah sudah sate saya. Nah, bangsa Israel diberikan satu janji oleh Tuhan, Bapak Ibu. Janji yang luar biasa adalah apa? Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu, ulang saya katakan bahwa apapun yang dijanjikan Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi, pasti ditepati. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, jika kau baca firman Tuhan ini, di sini terdapat banyak janji Tuhan. Engkau harus perhatikan, baca janji Tuhan, perhatikan janji Tuhan. Amini, pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau tidak pernah baca firman Tuhan, apa yang engkau mau klaim? Engkau sama sekali tidak mengerti apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang percaya, engkau akan diberikan Roh Kudus. Engkau akan disertai oleh tanda-tanda yang luar biasa ajaib. Engkau akan menginjak ular, engkau akan meminum racun, engkau tidak akan mati, engkau akan menyembuhkan orang sakit. Itu adalah janji untuk orang-orang percaya di zaman akhir ini. Amin. Amin. Dan percayalah Bapak Ibu, itu adalah janji yang pasti digenapi untuk Bapak Ibu semua dan saya. Perkataannya, maukah kita menjemput janji Tuhan dalam hidup kita? Karena tidak sedikit banyak orang yang dijanjikan, tetapi susah untuk datang untuk menjemput janji itu. Bapak Ibu, bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan sebuah perjanjian. Bukan hanya perjanjian kepada satu orang, tetapi perjanjian kepada satu bangsa. Mereka akan dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang berlimpah susu dan madunya. Nah, itu mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi kepada mereka di dalam menerima perjanjian ini? Kira-kira mereka berhasil atau tidak? Apa yang mereka alami selama proses mereka, perjalanan mereka di dalam menerima, menjemput janji Tuhan? Dan apa yang mereka alami ini menjadi satu peringatan kepada saya, Bapak Ibu semua, supaya jangan terjadi lagi untuk kita. Nah, apa sih yang mereka alami? Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat yang kalau kita lihat ini sebenarnya mengerikan. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Ya. Nah, ini yang terjadi kepada bangsa Israel semua, Bapak Ibu. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, catat baik-baik, berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ayat selanjutnya 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan
dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, bayangkan, bangsa Israel mereka mengalami tempat penantian di padang gurun selama 40 tahun. Dan dikatakan di dalam firman ini bahwa yang umurnya 20 tahun ke atas tidak akan menerima janji Tuhan. Padahal perjalanan mereka keluar dari Mesir itu mereka sama-sama mendapatkan janji Tuhan bahwa tidak terkecuali yang sudah berambut putih, hitam, umur 5, 20, 30, 60 tahun, semuanya akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi di dalam proses mereka berjalan, Tuhan berkata, tolong kembali ayat 11. Yang berumur 20 tahun ke atas. Bapak Ibu, kalau kita umpamakan 20 tahun ke atas, kayaknya cukup banyak yang 20 tahun ke atas di tempat ini. Yang 20 tahun ke atas tidak akan melihat, Bapak Ibu, bukan hanya memasuki, bahkan melihat saja mereka tidak dapat melakukannya. Penyebabnya apa? Apa yang menjadi hambatan bagi mereka? Oleh karena apa? Mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Mereka ikut nggak sampai kepadaku? Ikut. Mereka beribadah nggak? Beribadah. Mereka mempersembahkan korban. Mereka persembahkan. Tetapi dilakukan tidak dengan sepenuh hati. Jadi juga ini menjadi satu peringatan kepada kita di tempat ini, bahwa ketika engkau ikut Tuhan Yesus, engkau harus sepenuh hati. Amin. Katakan, saya mau sepenuh hati ikut Yesus. Kalau engkau tidak sepenuh hati ikut Yesus, maka Tuhan berkata, engkau tidak akan melihat tanah perjanjian itu. Jadi Bapak Ibu, engkau boleh ikut Tuhan selama mungkin udah 40 tahun. Tapi apabila engkau tidak sepenuh hati, Tuhan berkata, no, enggak layak. Dibutuhkan kesepenuhan hati, kesungguhan hati, ketaatan hati, penyerahan diri total di dalam Tuhan untuk engkau bisa menerima janji Tuhan. Amin. Dan bukan hanya berbicara soal tanah perjanjian, juga janji-janji Tuhan yang tertuang di dalam firman Tuhan untuk engkau bisa klaim terjadi pada saat ini di dalam hidupmu. Maka kita semua butuh ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Gak boleh setengah-setengah hati. Amin. Gak boleh setengah-setengah hati ikut Tuhan. Kalau engkau setengah-setengah hati, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau engkau sungguh semua hatimu, engkau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya hidupmu akan dilimpahi dengan berkat janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ini problema yang mereka alami. Kemudian apa lagi? Mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun, Bapak Ibu. Sebenarnya apa tujuan Tuhan sampai mereka berputar-putar? Sebenarnya ada satu literatur, kalau mereka sebenarnya berjalan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan hanya butuh waktu 40 hari. Tetapi mereka diizinkan Tuhan mengalami 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Mereka belum siap. Mental mereka belum siap. Mental mereka bobrok. Hati mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka tidak layak untuk menerima tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Coba kita lihat ayat yang kedua, 1 Korintus 10 ayat kedua. Kita akan melihat apa yang mereka alami. 1 Korintus 10 ayat 2. Nah, untuk menjadi pengikut Musa, yang jadi pemimpin mereka yang dipercayakan Tuhan di sini adalah Musa. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Bapak Ibu, mereka sudah dibaptis. Kita semua sudah dibaptis, amin. Tapi kalau kau tidak sepenuh hati, apakah itu menjamin kau akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan? Sekali-sekali tidak. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Sama mungkin seperti saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah dibaptis di dalam air, sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Tetapi apabila terjadi kesetengah-setengah hatian di dalam mengikut Tuhan, maka
engkau tidak akan menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Lanjut ayat ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Bapak Ibu, kita semua di tempat ini makan makanan rohani yang sama. Firman Tuhan Yohanes 3:16 yang saya baca juga sama persis seperti yang Bapak Ibu baca setiap hari. Yohanes 3 ayat 16 saya tidak berbeda dengan Bapak Ibu semua. Semua kita makan dari sumber yang sama, firman Tuhan. Bangsa Israel juga makan dari makanan rohani yang sama. Tetapi Tuhan berkata yang umur 20 tahun ke atas tidak layak untuk masuk ke negeri perjanjian. Nanti di akhir saya akan kasih tahu kenapa yang 20 tahun ke atas itu begitu tidak layak untuk masuk ke negeri perjanjian. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Bapak Ibu, semua kita di tempat ini makan firman Tuhan yang sama. Bapak Ibu, saya bicara seperti ini. Rio dengar suara saya dengan baik. Pak Aris dengar suara saya. Alan dengar suara saya. Agnes dengar suara saya. Pak Ava dengar suara saya. Seperti saya pastikan, semua di tempat ini makan makanan rohani yang sama hari ini. Sekarang, seberapa banyak yang engkau mau tampung dari makanan rohani ini? Seberapa rindu dirimu untuk engkau berkata, saya mau ambil semuanya makanan rohani yang disediakan. Untuk bekal hidup saya, untuk bekal kerohanian saya mau makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Lanjut ke ayat keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak Ibu, semua kita di tempat ini juga minum dari minuman rohani yang sama, yaitu daripada Roh Kudus. Kita semua sama di tempat ini. Roh Kudus yang saya terima, Roh Kudus yang mengurapi saya, Roh Kudus yang memakai saya, Roh Kudus yang ada di dalam saya, sama dengan Roh Kudus yang Bapak Ibu punya, tidak berbeda. Kita semua punya identitas yang sama, amin. Semua kita di tempat ini, kita punya minuman rohani yang sama. Di sini tidak ada yang minum cappuccino, tidak ada yang minum kopi latte, semua sama. Kita minum semua sama dari Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita setiap waktu. Jadi tidak ada bedanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena semua kita sama minum, kita sama makan di tempat ini, kita sama punya baptisan di tempat ini, harapan Tuhan adalah kita boleh berjalan bersama-sama untuk menerima tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Gizinya semua sama. Tidak ada yang didiskon di tempat ini, tidak ada yang dikurangi kadarnya. Tinggal kita seberapa banyak mau kita terima. Amin. Nah, Bapak Ibu, lanjut ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua Bapak Ibu yang 20 tahun ke atas tadi tidak menginjak tanah perjanjian, tetapi semuanya tewas di padang gurun. Karena apa? Setengah hati. Nah, kembali lagi, emangnya Musa setengah hati ke Tuhan? Tidak. Tetapi dia melakukan satu pelanggaran. Bapak Ibu, kalau pelanggaran kita tidak dibereskan di hadapan Tuhan, itu akan jadi masalah. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, tinggal engkau tunjuk aja batu karang itu, maka perintahkan, maka akan keluar air. Tapi yang dilakukan Musa apa? Dipukul. Tidak melakukan persis apa yang difirmankan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Musa pun tidak melihat tanah Kanaan. Bapak Ibu, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, tetapi Tuhan maha adil. Dia tidak meloloskan dosa sekecil apapun yang tidak diselesaikan. Amin. Makanya tadi ketika awal saya berdoa, setiap belenggu itu kita berdoa sama-sama, semuanya diselesaikan. Kalau malam hari ini engkau masih merasa ada yang belum selesai, selesaikan secara pribadi kepada Tuhan. Musa saja dosanya nggak besar, cuma mukul batu karang saja, tetap keluar air, tetapi tetap Tuhan perhitungkan itu sebagai sesuatu ketidaktaatan. Jadi kita harus benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala aspek kehidupan kita. Nah,
Tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan Bapak Ibu kepada mereka. Mereka ditewaskan di padang gurun Bapak Ibu. Jadi saya punya satu kesimpulan di ayat ini. Kalau kita baca di Matius 7, 22 sampai 23, ya tolong buka. Matius 7, 22 sampai 23. Matius 7 22 sampai 23. Nah, ini yang terjadi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu? Kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Lanjut 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, bangsa Israel saya percaya mereka mengalami mujizat. Mujizat yang mereka alami luar biasa. Laut yang dalam semuanya terbelah. Itu mujizat yang luar biasa yang mereka alami. Setiap malam di padang gurun, kalau padang gurun siang panasnya minta ampun, tapi giliran malam dinginnya juga minta ampun. Tetapi karena kebaikan Tuhan ada mujizat-mujizat yang mereka alami. Di malam hari Tuhan menyediakan apa? Tiang api supaya tetap terang, mereka dapat hangat. Di siang hari Tuhan sediakan tiang awan supaya mereka bisa jalan dengan adem. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Kemudian mereka setiap pagi Tuhan pelihara dengan apa? Diberikan mana, diberikan makanan, roti dari surga setiap hari. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau simpulkan di tempat ini? Engkau datang ke gereja hari ini, engkau pernah mengalami kebaikan Tuhan, engkau pernah mengalami mujizat Tuhan, bahkan engkau sendiri mungkin pelaku mujizat yang dipakai Tuhan. Itu tidak menentukan engkau untuk masuk di dalam ukuran tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kalau engkau dalam satu titik setengah-setengah hati ikut Tuhan. Kalau kita selama perjalanan kita ini, kita setengah-setengah hati ikut Tuhan, maka tidak peduli yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bahkan engkau pembuat mujizat, kita yang rajin ke gereja, tetapi kalau kadarnya setengah hati, itu tidak menjadi jaminan engkau akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Bapak Ibu, persamaannya, kalau bangsa Israel sedang digiring Tuhan lewat kepemimpinan Musa, mereka dibawa Tuhan dari tanah Mesir untuk keluar menerima tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara dan saya juga saat ini sedang digiring Tuhan dari dunia ini, dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Tuhan sedang giring kita, yang jadi pemimpin siapa? Roh Kudus, untuk kita berjalan untuk menerima satu tanah perjanjian. Kalau tadi bangsa Israel akan menerima tanah Kanaan, kita akan menerima Yerusalem baru, kehidupan yang kekal. Tetapi Tuhan tidak mau kejadian yang sama terulang kembali, yang 20 tahun ke atas lenyap semua. Sebagian besar dari mereka mayatnya berhamparan di padang gurun. Tuhan tidak mau jemaat GBI Victory ada yang kerohaniannya berhamparan di padang gurun. Amin. Bapak Ibu tidak mau mati di padang gurun. Kita tidak mau mati di padang gurun kerohanian. Yakin? Bapak Ibu, kita harus sepenuh hati supaya kita tidak dibunuh oleh malaikat keji. Malaikat maut ada di firman Tuhan. Mereka dibunuh oleh malaikat maut di padang gurun. Kalau dibandingkan jumlahnya, yang masuk tanah perjanjian ini lebih sedikit dari yang seharusnya mereka semua masuk. Nah, Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali, rajin ke gereja apabila tidak sungguh-sungguh, itu tidak jadi jaminan. Bahkan Musa saja, memang Musa tetap tepat yang terbaik, cuma tapi dia punya satu kesalahan saja. Tuhan tidak izinkan untuk menerima itu. Kita semua di tempat ini, kita mau berjalan bersama-sama
Kita mau melewati laut Teberau. Kita mau melewati sungai Yordan. Kita mau melewati padang gurun sama-sama. Jangan sampai ada yang mayat rohaninya mati berhamparan di padang gurun. Amin. Semuanya boleh hidup dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kita semua boleh hidup dari dunia ini. Hidup rohani kita hidup dari dunia ini menuju Yerusalem baru yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kenapa kita diperingatkan? Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, kenapa kita diperingatkan? Supaya ini tidak terulang terjadi kepada kita yang hidup di zaman akhir. Kenapa? Karena kita ini juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Amin. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, saat itu engkau menjadi bangsa pilihan Tuhan juga. Engkau menjadi biji mata Tuhan. Engkau menjadi kesayangan Tuhan. Untuk itu dia berkata, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, supaya engkau selamat sampai tujuan. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, tanpa kita tidak bisa menolak, kita sedang hidup di zaman akhir. Tadi kita sudah baca ya, kita lagi hidup di zaman akhir. Kemudian kita akan menerima tanah perjanjian, itu Yerusalem baru yang Tuhan sediakan. Kalau bangsa Israel yang memimpin mereka adalah Musa, tetapi untuk kita semua di tempat ini, yang memimpin kita saat ini adalah Roh Kudus, yang berjalan di depan kita, yang menavigasi kita, supaya apa? Dari dunia ini kita beranjak menuju kehidupan kekal. Supaya tidak ada satupun yang tersesat, tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satu mayat rohani yang berhamparan di padang gurun. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita di tempat ini hidup dan menerima perjanjian Tuhan itu. Karena apa? Tuhan sediakan perjanjian itu bukan hanya untuk satu dua orang, tetapi bagi siapa saja orang percaya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, kenapa yang umur 20 tahun ke atas ini, dengan kata lain orang yang lahirnya di Mesir, tidak punya kesempatan untuk memasuki, bahkan untuk melihat tanah perjanjian. Dengan demikian juga kepada kita hari ini diperingatkan untuk kita jangan melakukan hal-hal ini, supaya kita tidak ditolak untuk masuk tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. 1 Korintus 10 ayat 6. Apa yang dilakukan bangsa Israel, Bapak Ibu? Nah, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita, pertama, perhatikan baik-baik hidup kita di zaman akhir ini. Tidak boleh, jangan lakukan. Karena kalau kita lakukan, kita akan sama seperti yang umur 20 tahun ke atas tadi. Mayat mereka berhamparan di padang gurun. Dan saya berdoa setiap kita di tempat ini, tidak ada yang masuk ke dalam hitungan yang umur 20 tahun ke atas tadi. Tapi kita semua adalah generasi-generasi di mana kita akan menerima tanah perjanjian. Semua ini telah terjadi sebagai contoh Bapak Ibu, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Pertama, yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya jangan gagal di dalam perjalanan rohani kita adalah: satu, menginginkan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu semua kita di tempat ini punya keinginan, amin. Tetapi Tuhan mau memperingati kita. Kita yang hidup di zaman akhir ini, jangan engkau menginginkan hal-hal yang jahat di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Contohnya, jangan inginkan temanmu celaka. Bapak Ibu, karena terkadang orang tidak kenal Tuhan, bahkan yang sudah kenal Tuhan pun punya keinginan yang jahat di dalam dirinya. Tapi saya berdoa kembali, di tempat ini adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Maka saya percaya segala keinginan yang ada dalam diri kita semua
adalah keinginan yang baik. Amin. Bapa, lihat hati kami, periksa hati kami supaya di dalam sini tidak ada keinginan yang jahat. Jangan inginkan kematian orang lain. Jangan inginkan kerugian, kecelakaan bagi orang lain. Jangan inginkan orang lain mendapat musibah, kecelakaan segala macam. Sekalipun mungkin itu orang yang menyakiti Anda. Mungkin kau disakiti, kau difitnah. Jangan inginkan hal yang jahat dalam dirimu untuk terjadi di dalam dirinya. Amin. Tetapi inginkan hal yang baik terjadi di dalam dirinya. Kalau ada orang yang menipu Anda, menipu kita di tempat ini, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah dia Tuhan, supaya dia jangan menipu lagi. Jangan bilang, Tuhan yang sudah mengambil uang saya, HP saya tadi, biarkan dia kecelakaan malam ini juga. Bapak Ibu serius, tanpa kita sadari, seringkali keinginan yang jahat bisa timbul di sini. Tetapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, saya terlalu percaya keinginan yang baik yang keluar dari sini. Sekalipun engkau disakiti, engkau akan mendoakan yang baik untuk orang itu. Amin. Karena keinginan yang jahat bertebaran di tengah bangsa Israel. Dan Tuhan mau di dalam rombongan ini, rombongan Victory sedang menuju tanah perjanjian, yang jadi pemimpin kita Roh Kudus. Saya berdoa tidak ada keinginan jahat, semuanya keinginan baik. Karena Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menjaga setiap hati-hati yang ada di tempat ini. Mari kita baca satu ayat Bapak Ibu, apa yang dilakukan bangsa Israel. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu, saya mungkin butuh waktu lebih banyak sedikit. Apakah kita bersedia? Siap dengar firman Tuhan? Tadi saya katakan kita semua makan dari makanan rohani yang sama. Maka malam hari ini makan dengan banyak, karena Tuhan sediakan banyak. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Lanjut ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, durian tidak ada. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu, apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka hanya punya keinginan untuk memuaskan keinginan daging mereka. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan izinkan bangsa Israel ada di padang gurun. Saya diberikan satu pengertian dan hikmat oleh Tuhan. Kenapa? Karena di situ Tuhan membawa mereka ke tempat di mana di situ tidak ada harapan, di mana satu-satunya harapan hanya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan setiap hari terjadi kepada mereka. Mereka diberikan mana setiap pagi. Mereka tidak lebih tidak kurang, tetapi selalu pas. Ras tadi di ayat keempat dikatakan bajingan. Saya baca ini, wah keras sekali firman Tuhan berkata, bajingan di antara mereka dipenuhi oleh roh rakus. Mereka hanya berpikir bagaimana supaya keinginan hawa nafsu daging mereka dipenuhi. Itu yang mereka pikirkan. Di Matius dikatakan semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kerjanya hanya mencari apa yang dimakan, apa yang diminum. Sedangkan untuk mencari Tuhan itu tidak masuk hitungan. Mereka merencanakan segala keinginan jahat di dalam hati mereka. Harun dan istri dan dan saudaranya, mereka merencanakan apa? Kejahatan di dalam hatinya. Mereka mau menurunkan Musa. Padahal Musa pilihan Tuhan. Jangan main-main dengan apa yang dipilih Tuhan. Mereka hampir kena hukuman dari Tuhan. Ketika mereka mencoba menginginkan keinginan jahat di dalam hati mereka kepada Musa. Bapak Ibu, yang mereka ingat apa? Mereka ingat semangka. Mereka ingat bawang prei. Lucu ya. Apalagi mereka ingat ikan.
Mereka tidak ingat bahwa di Mesir, Bapak Ibu, mereka disiksa. Mereka bekerja setiap hari dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini kadang menjadi sindrom bagi orang Kristen yang sudah percaya Tuhan. Kadang terlalu bangga dengan kehidupan masa lalu, berkata, kayaknya lebih enak deh dulu saya jadi orang Kristen. Tidak dilarang ini, tidak dilarang itu. Saya dulu pas belum mau jadi orang Kristen, pendetanya tidak pernah larang saya untuk minum minum alkohol, mabuk-mabukan. Saya tidak pernah dilarang merokok, saya tidak pernah dilarang main cewek. Tapi kenapa sekarang ketika saya sudah jadi Kristen, ini dilarang, itu dilarang. Kayaknya lebih enak deh sebelum jadi orang Kristen. Ini yang mereka alami, Bapak Ibu. Sindrom ini yang mereka alami. Mereka ingat bahwa ketika mereka dijajah lebih enak. Padahal jelas-jelas mereka menangis setiap malam untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan, bawa kami keluar dari tanah perbudakan ini. Nah, itu poin pertama yang harus kita jaga. Jangan sampai ada keinginan jahat di dalam dirimu dan di dalam diri saya. Amin. Saya tidak ada keinginan jahat sama sekali untuk Bapak Ibu. Saya juga percaya Bapak Ibu tidak ada keinginan jahat untuk saya. Amin. Juga kiri kanan bilang, saya tidak ada keinginan jahat untuk Bapak Ibu. Hanya keinginan baik-baik saja. Amin. Amin. Haleluya, semua jemaat Victory diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang menggagalkan bangsa Israel pertama adalah mereka punya keinginan yang jahat. Mereka malah lebih bangga dengan kehidupan yang dahulu. Jangan pernah bangga dengan kehidupan dosa. Saya sering dengar orang kayak begini. Untung ya kamu ketemu saya udah bertobat. Coba dulu sebelum saya bertobat, itu orang dari ini saya datangkan, kamu habis. Kadang ini adalah tindakan bodoh. Membangga-banggakan kehidupan dosa masa lalu. Ingat bahwa hidup kita saat ini adalah hidup kasih karunia. Hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dijaga oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Hal yang kedua yang membuat mereka tidak bisa menerima tanah perjanjian. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ya. Keluaran 32 ayat pertama sampai keempat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Gila nggak? Yang ciptakan manusia apa? Siapa? Tuhan. Ini manusia kelewatan. Manusia mau menciptakan Allah. Bapak Ibu, ini sering terjadi di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Nanti saya akan jelaskan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Harun, mari buatlah untuk kami Allah. Wah, hebat ya. Manusia mau menciptakan Allah untuk dirinya sendiri, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat kedua. Ini sebenarnya termasuk juga kategori pertama, keinginan yang jahat. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Harun pun ikut-ikut juga. Inilah makanya juga dia tidak menerima tanah perjanjian ini. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telingamu. Pada telinga istrimu. Kalau saya minta anting istri saya pasti nggak dikasih. Anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya lah dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir dan dari tanah Mesir. Wah, betapa bodohnya Harun. Bapak Ibu,
Kita harus tahu hal ini. Ini dasar Kristenan. Manusia diciptakan oleh Allah, tetapi dengan bodohnya, congkaknya manusia mau menciptakan Allah untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan yang kedua yang menggagalkan bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, yaitu penyembahan berhala. Bapak Ibu, secara eksplisit penyembahan berhala kita ngerti ya. Di sini tadi dikatakan patung lembu emas. Jadi saya perkatakan segala yang bentuk patung-patungan apapun itu bukan Allah. Amin. Apapun itu bentuknya, terbuat dari apapun, pahatan apapun itu bukan Allah. Karena engkau punya Allah yang hidup. Engkau bukan punya Allah bentukan yang mati seperti ini. Engkau punya Allah yang hidup, yang menciptakan kita semua, bukan kita yang menciptakan Allah. Nah, apa yang dilakukan Harun, Bapak Ibu? Apa yang dilakukan Harun ini adalah satu tindakan melawan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dikumpulkannya lah emas ya, untuk dibentuk menjadi lembu emas tuangan. Emas, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang berharga yang kita miliki. Amin. Itu emas bukan? Boleh minta? Enggak mau ya. Siapa yang punya emas boleh minta. Kenapa nggak mau kasih saya? Kenapa Bu nggak mau kasih saya? Berharga, mahal. Nah, saya mau tarik perhatian Bapak Ibu begini. Apa sih sekarang yang berharga di dalam hidupmu? Apa yang berharga? Coba ingat-ingat. Pak Akid, apa yang berharga Pak Akid saat ini dalam hidupmu? Barang yang berharga, sesuatu yang anggap berharga di dalam hidupmu. Apa Pak? Ada? Gak ada. Tapi nanti motor Pak Akid kalau Bapak mau saya ambil ya. Karena itu tidak berharga. Bu Ilham, apa yang berharga yang Bu punya saat ini? Selain itu, secara benda segala macam, gak ada. Emas gak berharga. Nah, seandainya Ibu punya emas, saya ambil begitu saja, Ibu kan kasih? Kasih. Kalau biasa nih saya akan tunggu waktunya. Oke. Jadi Bapak Ibu, gini. Emas itu adalah sesuatu yang berharga. Bahkan orang bisa membunuh orang lain karena merampok emas. Nah, itu menandakan betapa berharganya barang itu. Makanya tadi saya katakan apa yang berharga. Mungkin kurang mengerti apa yang saya maksud. Mungkin yang lagi berharga pada saat ini adalah pekerjaanmu yang berharga, yang engkau bangga-banggakan. Engkau lagi bangga engkau punya rumah. Engkau lagi bangga punya mobil, punya motor, punya tanah di mana-mana. Dan itu adalah sesuatu yang berharga bagi manusia. Bapak Ibu, mereka mengumpulkan yang berharga dan mereka menjadikan itu untuk mereka sembah sebagai Allah. Saya mau katakan malam hari ini, jangan jadikan barang-barang berharga yang engkau anggap berharga milikmu menjadi Tuhan Allah atasmu. Amin. Caranya gimana Pak? Engkau tidak datang ke gereja. Karena apa? Sayang kalau tutup toko 2 jam lumayan bisa cuan berapa? Ini hal kecil Bapak Ibu. Engkau meninggalkan Tuhan karena ada godaan dari sana yang masih muda-muda. Ingat baik-baik. Engkau dirayu, dibelikan iPhone, dibelikan mobil, dibelikan rumah. Tinggalkan Tuhan Yesus. Ya itulah, engkau sedang menjadikan hal-hal itu sebagai berhala di dalam hidupmu. Engkau sudah tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Karena kesibukanmu, saya nggak tahu kesibukan kita di tempat ini apa. Tidak punya waktu lagi. Karena apa? Terlalu sibuk. Waktu kita terlalu berharga untuk kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau bangsa Israel, mereka mengambil sesuatu yang berharga dari mereka. Mereka memahatnya menjadi satu tuangan. Dan mereka buat berjalan depan mereka dan mereka menyembah. Jangan sampai kita di tempat ini menjadikan sesuatu yang berharga bagi manusia Allah bagi kita. Amin. Jangan menjadikan HP-mu Allah bagi engkau. Jangan menjadikan motormu sebagai Allah bagi engkau. Apapun itu, Allah kita Allah yang hidup.
Satu-satunya kita punya Allah yang hidup. Allah kita tidak berbentuk wujud benda mati seperti ini. Engkau teriak kepada benda ini dan tidak akan jawab. Tapi ketika engkau berbicara kepada Tuhan, engkau pasti akan dapat jawaban. Amin. Jadi kedua, jangan melakukan penyembahan berhala. Jangan menjadikan hal-hal yang kau berharga menjadi berhala di dalam hidupmu, sehingga kau meninggalkan waktumu dengan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, lanjut 1 Korintus 10 yang tadi. 1 Korintus 10 ayat ke-7. Nah, ini penyembah berhala. Kemudian ayat ke-8. Nah, ketiga, ini yang dilakukan bangsa Israel adalah percabulan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, mari kita baca ayat referensinya Bapak Ibu. Bilangan 25 ayat pertama sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan Moab. Ayat kedua, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat ketiga, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tadi berapa yang tewas? 23.000 orang oleh karena ulah ini. Bapak Ibu, hal ketiga yang menggagalkan bangsa Israel yang umurnya 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah perjanjian adalah dosa percabulan. Dosa percabulan itu di dalam termasuk adalah perzinahan. Kalau perzinahan itu maknanya sempit, tetapi kalau percabulan itu maknanya luas. Saya cari arti percabulan Bapak Ibu. Nah, kalau cabul itu adalah sesuatu yang keji, kotor, tidak senonoh, mencemari kehormatan, kesusilaan, juga memperkosa. Bapak Ibu, akhir-akhir ini, roh ini yang sedang disamarkan oleh iblis supaya menjerat anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, suami-suami, jaga hatimu supaya istri yang kau punya saat ini adalah istri satu untuk selamanya. Hanya mau memisahkan. Juga istri-istri jangan lirik kiri kanan. Suami yang kau punya saat ini adalah suami seumur hidupmu, tidak ada yang lain. Orang tua yang sudah punya anak, jaga anak-anakmu, jaga anak kita supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan hidup mereka tidak terlibat di dalam hidup percabulan. Ini yang menggagalkan mereka Bapak Ibu. Percabulan itu dikatakan norma kesusilaan yang dilanggar Bapak Ibu. Kemudian apalagi tadi tidak senonoh. Bapak Ibu, ini iblis saat ini sedang membawa hal-hal ini menjadi sesuatu yang samar. Kalau zaman dulu homoseksual, LGBT, lesbian, gay, biseksual itu dianggap sebagai penyimpangan seksual. Kalau penyimpangan seksual berarti itu adalah pelanggaran. Tetapi di luar negeri tahun 90-an, penyimpangan seksual ini diganti menjadi apa? Disorientasi seksual. Artinya keinginan seksual yang berbeda. Jadi ini tidak bisa ditegur karena dia punya keinginan yang berbeda. Tidak dianggap sebagai penyimpangan. Jadi jangan heran kalau di luar negeri sesama Tono dan Tony bisa menikah. Ayu dan Devi bisa menikah. Adam, siapa lagi? Karam sendiri namanya. Tetapi puji Tuhan, saat ini di Indonesia hal itu masih dianggap sebagai penyimpangan seksual. Belum sampai kepada disorientasi seksual. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jaga bangsa ini supaya tidak terjadi. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya lihat
di gedung gereja, ada satu foto dikirimkan, di gedung gereja dinikahkan perempuan sesama perempuan. Karena apa? Kalau di luar negeri menolak menikahkan lesbian seperti itu bisa dipenjarakan karena melawan undang-undang, melawan pemerintah. Nah, ini yang iblis saat ini sedang samarkan. Yang dulu penyimpangan dianggap sebagai disorientasi. Iblis sedang mengocar-acir anak-anak Tuhan supaya terkecoh. Dan bukan hanya di luar negeri, kita bisa menemukan di bangsa kita ini banyak yang demikian. Iblis sedang berusaha gencar-gencarnya. Bagaimana supaya apa? Supaya suami istri bisa pisah. Bagaimana supaya istri bisa selingkuh. Bagaimana supaya anak-anak terjerat seks bebas segala macam. Makanya tadi saya katakan, suami jaga harga dirimu sebagai suami, istri jaga harga dirimu sebagai suami, jaga anak-anak kita tetap di dalam Tuhan. Saya percaya kita diluputkan dari hal ini. Amin. Bapak Ibu, perzinahan, percabulan bukan hanya engkau ketika melakukan secara kontak fisik, tapi ketika engkau melihat perempuan dan imajinasimu mulai liar, itu adalah perzinahan. Engkau menginginkan lawan jenismu, padahal engkau sudah punya istri. Engkau menginginkan lawan jenismu yang bukan istrimu. Ini adalah dosa yang dilakukan bangsa Israel, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya berdoa, roh perzinahan, roh cabul, semuanya ditolak di tempat ini. Amin. Semua di tempat ini bisa menjaga kehormatan keluarganya, bisa menjaga nama Tuhan Yesus Kudus yang Tuhan Yesus dalam keluarganya. Anak-anak muda menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan dengan luar biasa. Itu hal ketiga yang menggagalkan mereka, Bapak Ibu. Hal keempat, Keluaran 10, yang tadi, yang 1 Korintus 10 ayat ke-8. Satu Korintus ya ayat 9. Kemudian yang keempat adalah, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagedulan. Yang keempat adalah jangan mencobai Tuhan. Amin. Keluaran 17 ayat 7. Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, sama kita lagi melakukan perjalanan spiritual rohani yang sama dengan bangsa Israel. Kita akan menjalani yang namanya padang gurun kehidupan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Tuhan ada menyertai. Amin. Apapun goncangan hidup yang kau alami, apapun tantangan masalah hidup yang kau alami, jangan pernah berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Karena percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk menolong, membimbing kita. Bangsa Israel, mereka mencobai Tuhan. Ada gak sih Tuhan? Jangan mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam hidupmu, karena engkau sendiri adalah bait Roh Kudus. Engkau sendiri adalah bait Allah, di mana Allah berdiam di dalamnya. Amin. Jadi jangan pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan, karena Tuhan kita selalu ada dimanapun kita berada. Karena salah satu sifat Allah adalah Dia Maha Hadir. Dia selalu ada di dalam hati kita, karena kita adalah bait kudusnya Bapak Ibu. Amin. Nah, yang kita perlu lakukan ketika ada masalah, Bapak Ibu, ada tantangan. Saya pernah ngomong ke istri saya ada satu kata-kata yang memberkati saya. Kalau biasanya ujian, maka ditulis di pintu, lagi ada ujian, harap tenang. Begitu juga kita di dalam hidup ini. Ketika engkau menghadapi ujian di dalam hidupmu, harap
tenang di bawah kaki Tuhan. Jangan pecicilan sana sini, jangan koar-koar sana sini. Tapi apa yang kau lakukan? Tenang di bawah kaki Tuhan. Karena pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan, pasti ada pembelaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang keempat, jangan pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Yang kelima Bapak Ibu, ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10 terakhir. Haleluya. Masih semangat? Amin. Yang semangat katakan dengan keras-keras haleluya. Haleluya. Kurang keras sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya percaya semua yang datang malam hari ini kenyang-kenyang semua. Tidak ada yang pulang dengan lapar akan firman Tuhan. Semua kenyang, puas semua. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yang kelima dan terakhir yang menggagalkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah apa? Bersungut-sungut. Mari kita baca di Keluaran 16 ayat 2-3. Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ini lagi luar biasa nantang. Lebih baik memilih mati di tangan Tuhan. Tuhan hajar mereka seperti bangsa Mesir yang ketika mereka masuk ke dalam laut Teberau, kemudian ditutup habis mereka semua. Mereka lebih suka itu. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Lagi-lagi keinginan mereka luar biasa. Oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu, yang kelima yang menggagalkan, yang menyesahkan hati Tuhan oleh bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Bapak Ibu, bersungut, bersyukur adalah kata yang hampir-hampir mirip. Bersungut, bersyukur, bersungut, bersyukur. Bapak Ibu, kita mau milih bersungut atau bersyukur? Amin. Jangan bersungut-sungut apapun yang kita hadapi saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Alami Tuhan setiap hari. Alami Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu, bersungut-sungut berarti kita tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan berkat Tuhan tidak melulu soal uang, soal duit. Tapi engkau bisa bernafas dengan enak saat ini. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kita semua di tempat ini bisa ibadah karena nggak ada yang terjangkit virus corona COVID-19. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Syukuri itu. Meskipun banyak tantangan memang kita alami. Kemudian Bapak Ibu, bersungut-sungut didefinisikan adalah tidak sabar. Tahu kalau orang tidak sabar ya, kerjanya menggerutu terus. Gimana sih? Lah ini kok belum ini itu, tidak sabar, kemudian marah-marah. Kita tahu Bapak Ibu, di zaman akhir ini banyak kejadian yang di luar nalar kita, yang sepertinya mengejutkan kita. Jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Itulah yang membuat mereka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena mereka apa tadi pertama? Masih ingat? Pertama, mereka menginginkan hal-hal yang jahat, maka jangan lakukan itu. Kedua, mereka menyembah berhala, maka jangan lakukan itu. Ketiga, mereka melakukan percabulan, jangan juga lakukan itu. Keempat, mereka mencobai Tuhan, lagi-lagi jangan lakukan itu. Dan terakhir, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Janganlah bersungut-sungut, bersyukurlah kepada Tuhan.
Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu, bangsa Israel sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara semua, kita satu rombongan. Kita lagi berjalan dari dunia yang penuh dosa ini, sedang berjalan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan adalah Yerusalem baru, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Jangan sampai ada yang stuck 40 tahun di padang gurun ini sampai mati berhamparan di sana. Tapi biarkan kita semua di tempat ini boleh berjalan bersama-sama. Kenapa bangsa Israel, Bapak Ibu, yang 20 tahun ke bawah ini, kenapa mereka bisa masuk ke tanah perjanjian? Plus tadi Kaleb sama Yosua, karena mereka ini adalah orang-orang yang taat. Pertama adalah mereka anak-anak yang di bawah 20 tahun. Kalau bangsa Israel 40 tahun berada di padang gurun, berarti sudah dipastikan yang umur 20 tahun ke bawah berarti lahirnya di padang gurun, bukan lahir di Mesir. Bapak Ibu, kunci pertama supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian ini, engkau harus dilahir barukan di dalam Yesus. Amin. Yang tidak lahir baru ini tidak bisa masuk. Tapi yang bisa masuk siapa? Yang sudah lahir baru. Kedua, orang yang lahir baru ini adalah orang yang lahir di padang gurun, yang lahir dari proses dari yang Tuhan sediakan. Jadi apapun proses yang kita alami saat ini, jalani, nikmati, syukuri, dan minta perlindungan pertolongan dari Tuhan supaya kita sampai semuanya. Amin.